Selamat pagi anak-anak. Baik, apa kabar hari ini? Bagus sekali. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya kita absen dulu ya. Siapa yang gak hadir? Hadir semua? Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelumnya ibu mau tanya dulu, siapa yang ingat materi kita minggu lalu? Tentang apa? Ya, pintar sekali, tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Siapa yang masih ingat? Betul sekali, teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan, ataupun langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu dan menghasilkannya dengan tujuan yang diinginkan. Bagus sekali. Selanjutnya kita lanjut tentang menyusun teks observasi. Apa itu teks observasi? Siapa yang tahu? Betul sekali. Teks observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan ataupun observasi. Teks laporan observasi itu juga sering disebut dengan teks klarifikasi, karena teks observasi itu memuat tentang klarifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Oh ya, ibu mau tanya, bagaimana kita bisa mendapatkan teks observasi ini? Ya, kita melakukan pengamatan. Selanjutnya, ibu akan mengajarkan tentang ciri-ciri kebahasaan teks laporan observasi. Yang pertama itu mengandung fakta. Fakta itu artinya sesuatu yang benar-benar ada, nyata, gitu. Objektif. Objektif ini juga sama dengan sesuatu fakta, yaitu suatu yang benar-benar apa adanya dan sesuai dengan kenyataan dan tidak dipengaruhi oleh pendapat-pendapat lain. Yang ketiga itu ditulis sempurna dan lengkap. Ditulis sempurna dan lengkap ini dimaksud teks observasi itu ditulis dengan sempurna, lengkap sesuai dengan struktur teks observasi. Adapun struktur teks observasi itu yang pertama itu pernyataan umum, yang kedua itu deskripsi bagian, dan yang ketiga itu deskripsi manfaat. Maksudnya di sini pernyataan umum adalah tentang apa yang ingin kita awalan, menjelaskan sesuatu yang umum tentang sesuatu yang kita amati. Contohnya, kita mengamati tentang wayang. Jadi kita jelaskan dulu awalannya. Yang pertama, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia, begitu. Yang berikutnya itu deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini menjelaskan tentang lebih detail objek yang diamati. Contohnya itu wayang kulit. Wayang berasal dari Indonesia. Wayang itu terbuat dari kulit, berupa kulit kerbau, kulit domba, begitu kan. Menjelaskan itu lebih detail tentang sesuatu yang kita amati. Yang berikutnya itu tentang deskripsi manfaat, menjelaskan manfaat dari objek yang kita amati. Contohnya, manfaat dari wayang. Manfaat wayang itu bermanfaat untuk seni pertunjukan, untuk menghibur ataupun media informasi, baik itu untuk hiburan, pendidikan maupun pertunjukan, gitu. Lalu apa saja unsur kebahasaan teks observasi itu? Yang pertama itu kata kerja atau verba dan kata benda ataupun nominal. Contohnya, wayang tersebut selalu dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Siapa yang tahu dari kalimat yang ibu jelaskan, yang ibu bacakan tadi?
Siapa yang bisa melihat di mana dia kata kerjanya dan di mana kata bendanya? Ya, betul sekali. Kata kerjanya itu dimainkan dan kata bendanya itu gamelan dan tarian. Dan yang kedua terdiri dari afiksasi ataupun proses pengimbuhan. Jadi di dalam teks observasi itu ada imbuhan. Contoh imbuhannya ber, men, apalagi ter gitu. Contoh imbuhan berasal. Contoh imbuhan ban, membuat gitu kan. Yang berikutnya itu unsur kebahasaannya itu yaitu kalimat definisi dan deskripsi. Contoh kalimat definisinya itu adalah wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Jadi siapa yang bisa melihat di mana dia yang menyatakan kalimat definisi? Ya, adalah. Kata adalah ini menjelaskan, mendefinisikan gitu. Dan kalimat deskripsi itu contohnya, wayang ini dibuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberikan warna sesuai dengan kaidah pulasan wayang pendalangan, diberi tangka dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri dari tuding dan gapit. Deskripsi ini artinya menggambarkan ya, menjelaskan secara detail. Yang berikutnya itu kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks maksudnya itu memiliki dua predikat, dan sedangkan kalimat kompleks itu memiliki kalimat simpleks itu adalah kalimat yang memiliki satu predikat, sedangkan kalimat kompleks itu memiliki dua predikat, kan? Jadi dari sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baiklah, jika tidak ada, Ibu sudah membuat di dalam kertas ini Ibu telah membuat tentang topik-topik untuk teks observasi. Nanti Ibu akan membagikan kelompok yang terdiri dari 5 orang per kelompok. Di sini sudah Ibu pilih topiknya. Dan buatlah contoh teks observasi sesuai dengan topik yang Ibu berikan. Oke? Baiklah. Kalau nggak ada pertanyaan, sekian pertemuan kita hari ini. Dan minggu depan tugasnya harus sudah selesai ya, agar kita bisa dapat melanjutkan ke materi selanjutnya. Oke?